Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Gereja Pengarina, kami yang bertugas melayani adalah penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan Kelawa 4, Majelis Jemaat GKI Kelawa Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi bentuk keempat, dan nyanyian yang dipakai Kidung Jemaat, PKJ, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani kita dalam firman Tuhan untuk pagi hari ini yaitu Ibu Pendeta Setia Arianti STH, pemain musik kita Genesius, pemandu lagu, teman kita dari penetua dan diakon. Untuk operator sound system Ari Fernando. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Kasihannya aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku meninggalkan kejahatan dan sukacita. Biarlah aku yang kau lupakan dosa-dosa
tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Pada serapim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk layang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku tetap melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serapim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.
dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa. Kita memohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat memahami kebenaran firman-Nya. Allah sumber kekuatan dan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan lawatan Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Sehingga saat apapun yang kami hadapi, kami tetap merasakan Engkau Allah yang sama, Allah yang tetap setia dalam segala keadaan kami. Terima kasih untuk waktu indah yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh bersama ada di ruangan gereja ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau bersama membuka, membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat memahami. Percayakan kekuatan kemampuan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan berkuasa atas setiap kami, agar pendengaran kami, hati dan pikiran kami terarah hanya kepada kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Melakukan firman Tuhan. Shalom. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang bersama dengan kami mohon kepadamu agar kami memiliki keberanian, memiliki kerendahan hati seperti seorang Timotius, senantiasa memiliki kerinduan untuk mengetahui dan diisi oleh hal-hal baik dan kebenaran firman Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami dipimpin oleh kebenaran firman. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau seluruh keberadaan kehidupan kami dipimpin oleh kuat Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan indah kami bersama datang menghadap kata-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami naikkan rangkaian permohonan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, para mereka, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, jujur, adil dan benar, dan melewati setiap
kami boleh merasakan dampak-dampak baik, hal-hal positif di dalam masa kepemimpinan mereka. Demikian juga melewati gereja yang senantiasa mau Tuhan pakai menjadi alat. Tuhan berkati dan berikan kami kekuatan serta kemampuan sebagai gereja untuk senantiasa menyuarakan kabar sukacita berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Pakailah setiap pendeta-pendeta pelayanan, vikaris, penatu, diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, guru-guru agama Kristen, pemain musik, pemimpin pujian, operator sound system, operator LCD, tim multimedia, petugas keamanan maupun kebersihan. Setiap kami boleh bersama-sama mempergunakan kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dan kebenaran. Diberkati setiap program-program yang ada dari tingkat majelis sinode, majelis besok, majelis jemaat GKI Kalawang, panitia pembangunan, pelayanan kategorial, dan juga pelayanan yang ada di lingkungan. Engkau senantiasa berkuasa setiap keberadaan kami, sehingga program yang telah kami rancang kami buat dalam berkat dan pertolongan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya dalam kasih dan kemurahan Kau juga senantiasa memberkati setiap kehidupan sidang jemaat. Kami mohon Tuhan agar seluruh utus jemaat senantiasa Tuhan berkati keberadaannya. Saat sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Tuhan juga percayakan tubuh sehat kuat bagi kami, hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan kehidupan kami yang senantiasa berkecukupan. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hal yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Sawah ladang, kebun ternak dagang, sumber mata pencaharian kami, usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam setiap profesi yang telah Tuhan boleh percayakan bagi kami. Berkati ya Bapa, semuanya boleh mendatangkan berkat, kecukupan atas seluruh keberadaan kehidupan kami. Dengan demikian kebutuhan hidup kami terpenuhi. Kami boleh menata masa depan kami. Kami boleh mendukung program dan pelayanan yang ada di gereja, dan kami boleh senantiasa melihat orang-orang yang di sekitar kami, bahkan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan agar setiap keberadaan kami sebagai suami maupun istri, kami boleh menjadi pasangan hidup yang setia, pasangan hidup yang senantiasa penuh dengan cinta kasih. Kami juga dipakai oleh Tuhan menjadi orang tua sekaligus teladan baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mendampingi, mendidik, mengasihi anak-anak kami dengan kasih yang datang dari Tuhan. Dalam segala harapan, rencana dan cita-cita mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan, Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan setiap hal yang mereka perlukan. Mereka yang telah bekerja biarlah tekun dan giat dalam pekerjaannya. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan Engkau percayakan pasangan hidup yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, biarlah dipercayakan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang telah menikah dan merindukan hadirnya buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan Engkau memberkati setiap kerinduan mereka, dijawab dengan cara dan dalam waktu Tuhan sendiri. Menyerahkan setiap keberadaan kehidupan kami, gumul juang kami, harapan, rencana dan cita-cita yang kami miliki, Tuhan senantiasa berkati. Pakai kami menjadi alat-Mu, beri kami kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar saat kami menghadapi pergumulan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Diserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian.
Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Ya Tuhan kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai